Apakah suami Razlehan benar-benar meretas Bitfinex? Ilya benar-benar idiot, kata mantan peretas paling dicari AS, Brett Johnson, yang mempertanyakan pengakuan bom kemarin. Kami tampaknya memiliki jawaban untuk salah satu misteri kripto yang paling bertahan lama. Ilya Lichtenstein, suami dari rapper kriminal Razlehan, alias Heather Morgan, kemarin mengakui peretasan tahun 2016 atas pencurian 120.000 Bitcoin dari pertukaran kripto lepas pantai Bitfinex. Tetapi keadaan pengakuan itu terus terang aneh, dan salah satu peretas paling terkenal di Amerika yang direformasi tidak mempercayainya. Ilya benar-benar idiot, bantah Brett Johnson. Jika Anda melihat cara dia mencoba mencuci uang, dia benar-benar melakukan kesalahan. Johnson harus tahu, dia adalah pendiri dan pemimpin Shadow Crew, kartel kejahatan dunia maya yang terkenal. Di awal tahun 2000-an, setelah penangkapannya pada tahun 2005, Johnson menjabat sebagai informan rahasia untuk Secret Service dan, meskipun mengalami kemunduran, sejak itu menjadi pakar keamanan siber topi putih yang disegani. Selain pertanyaan tentang kompetensi Lichtenstein, keadaan pengakuan tersebut tetap tidak jelas. Departemen Kehakiman AS tidak menuntut Morgan dan Lichtenstein, yang kadang-kadang disebut Morgan sebagai "daci", dengan peretasan itu sendiri, hanya dengan upaya untuk mencuci dana yang dicuri. Tidak jelas dari pelaporan kemarin apakah pengakuan atas peretasan adalah syarat dari kesepakatan pembelaan Lichtenstein atas tuduhan pencucian uang, tetapi itu akan sangat tidak biasa. Kira-kira 120.000 BTC yang diretas dari Bitfinex bernilai sekitar $70 juta pada tahun 2016, tetapi membengkak menjadi $4,3 miliar pada saat pasangan itu ditangkap tahun lalu. Setelah penangkapan Lichtenstein dan Morgan, masih banyak pertanyaan yang belum terjawab tentang siapa sebenarnya yang melakukan peretasan awal. Salah satu teorinya adalah bahwa Lichtenstein dan Morgan mungkin telah membeli kunci Bitcoin curian dari peretas asli dengan harga diskon, atau menahan dan mencucinya atas nama pihak ketiga. Tapi ini tidak pernah meyakinkan, dan ada kepercayaan luas bahwa pasangan itu telah melakukan peretasan serta percobaan pencucian. Namun, Brett Johnson skeptis. Berdasarkan kecerobohan Lichtenstein yang tampak jelas pada bagian pencucian pencurian, dia melakukan chain hopping. Tapi cash out selalu keluar atas namanya. Di Shadow Crew, kami katakan, semua kejahatan dunia maya harus dimulai dengan pencurian identitas, kata Johnson kepada saya. Lichtenstein bahkan memiliki beberapa akun Coinbase yang terhubung langsung dengannya. Sama sekali tidak masuk akal bahwa dia melakukannya seperti itu. Lichtenstein juga memindahkan sebagian dana yang dicuri melalui pasar darknet Alphabay. Namun, Johnson berpendapat, jika dia memiliki pengalaman sama sekali, dia tahu bahwa pasar akan ditutup oleh penegak hukum, atau melakukan penipuan keluar. Jadi tidak masuk akal bagi saya. Seperti apa sebenarnya? Secara teori orang itu tahu cara mencuci uang, tetapi dalam praktiknya dia tidak pernah melakukannya sama sekali, tambahnya. Tanda utama lain dari kompetensi duo yang dipertanyakan.
Liechtenstein tampaknya menyimpan kunci pribadi Bitcoin senilai miliaran dolar di Drive Cloud, yang mungkin memungkinkan penegak hukum untuk menyitanya. Secara lebih luas, perilaku Ras Lekhan dan Daci pasca 2016 aneh bagi peretas terkenal. Alih-alih menghilang ke negara non-ekstradisi terpencil, mereka pindah ke Wall Street. Dan sementara Liechtenstein tidak menonjolkan diri, perilaku Heather Morgan tidak sesuai dengan seseorang yang memiliki jutaan Bitcoin curian. Dia menggembar-gemborkan dirinya sebagai kepala perusahaan pemasaran email, menyumbangkan artikel untuk Forbes, memberikan presentasi publik tentang peretasan dan, yang tak kalah pentingnya, mengejar karir yang mungkin disubsidi dari pencurian sebagai rapper aneh dengan nama samaran, Ras Lekhan. Itu mungkin hanya menunjukkan bahwa pasangan tersebut membuat keputusan yang sangat naif setelah melakukan kejahatan besar. Tapi Brad Johnson berpikir ada lebih banyak cerita. Itu sama sekali tidak terdengar benar bagiku.